Ini ya, inovasi adalah merupakan suatu budaya, ya, budaya nasional yang harus kita kembangkan. Memang untuk mengembangkan inovasi ini, terutama akademisi yang penting, karena itu ada A, B, C, G. Ya. A adalah akademisi, lantaran mereka adalah sumber daya manusianya. B, bisnis. Bisnis itu penting sekali, karena itu yang memanfaatkan inovasi ini untuk memberikan nilai tambah, added value. Dan government. Government itu bagaimana juga yang menjadi motornya untuk mengatur semuanya. Dan yang penting adalah komunitas C-nya itu. Nah, untuk hal inilah kembali lagi harus ada kerjasama yang baik sekali. Yang sekarang selalu masih ada adalah ada barriers. Akademisi merasakan, maaf saya mengatakannya, kadang-kadang ada arogansinya, menganggap dirinya terlalu pinter, nggak benar, ya enggak. Kemudian bisnis juga dianggapnya cuma mau ngambil untung aja, juga tidak benar. Inilah stereotip yang ada. Government pinternya cuma ngatur, mempersulit kadang-kadang. Ini juga nggak benar. Ya, community ini masyarakatnya yang seharusnya menerima semua pengetahuan ini untuk memberikan nilai tambah, dan ini semuanya akan bermanfaat buat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang penting sekali. Kenapa mesti ada kerjasama yang baik sekali A, B, G untuk masyarakat. Inilah yang saya kira perlu sekali dikembangkan. Terima kasih Dr. Boon. A, B, G untuk masyarakat. A, academics, B, business, G, government, dan C, community. Menarik mengaitkan konsep A, B, C, G dan juga tentu praktik dari A, B, C, G pada saat kita bicara sistem inovasi nasional, Pak Didit. Sementara di sisi lain, orang masih melihat sistem inovasi nasional itu adalah segitiga A, B, C. Bagaimana, Pak Didit? Ya, kalau saya kaitkan tadi dengan konsep sistem inovasi nasional, yang pilar yang pertama adalah pelaku dan kerjasamanya atau jejaring. Kalau dalam konsep akademiknya disebut sebagai actor dan networks. Jadi aktor tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia harus bekerja sama. Jadi ini yang tadi saya lihat ditekankan oleh Dr. Boon untuk mendapatkan keberhasilan. Nah, yang juga penting dalam hal ini tadi juga disebutkan mengenai roadmap. Dalam hal ini adalah strategi. Strategi yang dipahami oleh semua pihak bahwa kita mau menuju ke satu tempat yang sama. Jadi contoh-contoh yang diberikan, saya mengambil contoh dari sisi yang lain. Ada contoh di manufacturing industri yang saya kenal mengenai perkembangan 3 negara juga yang disebutkan Dr. Boon, Korea, Taiwan, dan Singapura. Tiga-tiganya di awal tahun 80 juga mengalami situasi yang mungkin seperti Indonesia di saat sekarang. Maksud saya tahun 70-80-an ya. Mereka berusaha untuk mengejar ketertinggalannya. Korea menggunakan satu strategi yang diyakini berhasil waktu itu dan kemudian berhasil adalah memfokuskan pada perusahaan-perusahaan besar dan memberi insentif pada perusahaan besar itu. Dan dengan pembangunan perusahaan besar tersebut diharapkan ada spillover dari knowledge ke sekitarnya, ke perusahaan kecil yang lain. Nah, berbeda dengan strategi yang dilakukan oleh Taiwan. Taiwan melakukan strategi, mereka menyadari bahwa perusahaan di negara mereka kecil-kecil. Dan mereka tidak mempunyai kemampuan finansial untuk melakukan research and development. Jadi, pemerintah memfasilitasi dengan membuat lab atau tempat fasilitas penelitian yang bisa dipergunakan bersama-sama. Nah, yang ketiga Singapura. Singapura menggunakan cara yang lain. Dia undang semua multinasional untuk datang sepanjang bisa dipastikan ada transfer teknologi atau technology transfer. Nah, di sini yang harus kita pastikan roadmap ataupun strategi apa yang akan kita jalani untuk memastikan bahwa kita bisa mengejar ketertinggalan seperti negara-negara lain di sekitar kita.
apakah Malaysia, apakah Singapura, apakah Korea ataupun Taiwan. Jadi penelitian sudah banyak dilakukan dan contoh-contoh sudah bisa banyak diberikan. Seperti tadi yang saya sampaikan adalah contoh dari peneliti Profesor Wong dari Singapura. Tapi semua itu tinggal bagaimana melaksanakan. Kalau kita sudah membuat strategi, problem selanjutnya adalah implementasi. Formulasi strategi adalah 30% dari keberhasilan. 70%-nya ada di implementasi. Jadi harus ada real action bahwa ini kita sepakati bersama untuk menjadi negara yang lebih baik dan kita melakukan implementasi bersama-sama. Ya. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Didit. Jadi di sini kita lihat gerakan inovasi nasional perlu didukung oleh peta jalan yang jelas, dan peta jalan yang jelas harus terungkap dalam strategi inovasi, katakan strategi inovasi nasional yang juga jelas. Dan saya sempat melihat bahwa ada beberapa pilihan strategi inovasi dalam lingkup nasional. Kita akan lihat bagian itu pada segmen yang berikut tentang strategi inovasi nasional dan Indonesia itu harusnya ada di mana. Kita akan melihat lebih lanjut bagian itu setelah kita memperhatikan pesan-pesan yang berikut ini. Terima kasih. Pemirsa QTV, terima kasih Anda masih bersama kami. Berikut ini kita akan menggali lebih lanjut peta jalan inovasi nasional, strategi inovasi nasional, dan bagaimana sebaiknya kita melihat atau menempatkan gerakan inovasi nasional dalam konteks Indonesia. Dr. Bun, menarik sekali tadi Dr. Bun menggarisbawahi pentingnya peran riset atau penelitian. Sementara di sisi lain kita juga masih melihat lemahnya riset di Indonesia, baik itu di tingkat organisasi maupun di tingkat nasional. Di sisi lain kita juga ditantang untuk cepat melakukan inovasi. Dan salah satu prinsip inovasi mengatakan bahwa inovasi mulai dari hal-hal yang kecil. Saya melihat seperti ada kesenjangan, artinya kalau kita harus dari sekarang mengandalkan pada riset, mungkin inovasinya itu baru nanti kemudian gitu ya, Dr. Bun, bagaimana? Begini, saya lihat ya, gerakan inovasi nasional itu harus membuat prioritas, ya enggak? Prioritas itu adalah terutama dari kita lihat negara kita Indonesia apa yang kita milikin. Nomor satu tetap adalah natural resources. Kita memang sumber daya alamnya dikatakan waduh bukan main, berlimpahnya dan sebagainya. Tetapi sumber daya alam apa yang berlimpah? Kita lihat ke dalam laut. Laut paling luas kita itu. Ikan-ikan itu banyaknya bukan main di situ. Manfaatkanlah ikan-ikan ini. Kembali lagi cara menangkapnya, teknologi untuk mengetahui di mana banyak ikannya, itu yang kita harus manfaatkan. Ini dapat kita cepat itunya. Nomor dua, kita itu sawit. Sawit itu sekarang kita nomor satu di dunia produksinya. Tapi kalau kita menjualnya CPO, nilainya nggak ada. Ya lah, inilah CPO itu mesti ada nilai tambahnya. Itu banyak sekali minyak-minyak yang di sana itu manfaatnya besar sekali. Manfaatkan nih, kasih sedikit teknologi, nilai tambahnya meningkat sekali.